orang Kristen tidak boleh dengar lagu dunia. Benarkah demikian? Dalam video ini saya akan menerangkan bolehkah orang Kristen mendengar lagu dunia. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe ya. Shalom, kembali lagi dalam program katekisasi online bersama saya Pastor Gary Tengker. Dan kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Dan pertanyaannya adalah, Boleh nggak orang Kristen dengar lagu dunia? nah saudara, ini isu yang sangat menarik, yaitu bolehkah orang Kristen dengar lagu dunia? Boleh nggak orang Kristen dengar lagu rock, lagu pop? Karena kalau nggak dengar juga nanti bilang, wah berarti kita kuno, kita terlalu sok rohani, terlalu sok kudus. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Bapak Ibu, kita harus kembali lagi ke dalam Alkitab. Nah, dalam Alkitab menjelaskan bahwa musuh terbesar daripada orang Kristen yaitu seorang pribadi yang bernama Lucifer. Dan uniknya, Lucifer ini dulu sebelum dia jatuh, pekerjaannya dia atau tugasnya dia di sorga adalah sebagai pemimpin pujian. Ayatnya di mana? Coba kita lihat sebentar di Yesaya pasal yang ke-14. Ayat yang ke-12 dikatakan begini, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Saudara, bintang timur itu kalau dalam bahasa Ibraninya adalah Hillel ben Secher. Nah, tapi perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani ini dulu oleh para orang-orang Ibrani yang sudah merantau kemana-mana, mereka tidak bisa lagi berbahasa Ibrani, lalu diterjemahkan menjadi bentuk bahasa Latin yang disebut dengan Vulgata. Nah, kalimat Hillel ben Secher ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi Lucifer. Diambil dari dua kata, yaitu lux yang artinya sinar dan vere yang artinya membawa. Jadi Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 ini, kalau saya kembali ke bahasa asli kalimatnya begini, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai Lucifer, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Jadi jelas memang pasal 14 ayat 12 dan 13 ini itu berbicara mengenai Lucifer. Tapi sebelum ayat ini ada, coba lihat ayat yang ke-11. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, hai Lucifer, dan bunyi gambus-gambusmu. Jadi Lucifer ini memang sebelumnya sudah diturunkan kemegahannya, dibuang ke dunia orang mati, diturunkan dengan apa? Gambus-gambusmu, alat musiknya. Nah, itu kalau dari Alkitab. Tapi kalau dari sisi psikologi sendiri, saudara, kenapa musik ini benar-benar bisa mempengaruhi kondisi seseorang? Karena yang pertama, musik itu jauh lebih mudah masuk ke otak dan jauh lebih mudah untuk diingat. Contoh, kalau kita punya anak-anak disuruh menghafal 1 ditambah 1, susah. Kalau anak-anak disuruh menghafal huruf A, B, C, susah. Tapi kalau pakai musik, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Iya, jauh lebih mudah kan? Atau misalnya lagunya dibuat A, B, C, D, E, F, G. Jadi musik itu membantu otak manusia untuk cepat masuk pesannya, dan yang kedua lebih cepat memahami. Dan yang kedua, musik itu bisa mempengaruhi emosi. Ya, beberapa orang punya lagu tema dalam hidupnya. Walaupun keadaannya lagi nggak enak, tapi setiap dengar lagu itu dia langsung semangat. Dulu waktu zaman saya masih muda, ya sekarang juga pasti masih muda. Amin. Nah, waktu dulu saudara, saya kalau lagi tidak semangat, ada lagu judulnya It's My Life dari Bon Jovi, langsung semangat. Kenapa? Karena musik bisa mempengaruhi emosi. Tapi ada beberapa orang juga yang dengar musik teringat dengan kenangan masa lalu, emosinya jadi negatif. Kesimpulannya yang kedua, bahwa musik itu bisa mempengaruhi emosi, ya kan? Nah,
Bolehkah orang Kristen dengar musik dunia? Nah, untuk menjawabnya saya sendiri Bapak Ibu membagi musik itu menjadi beberapa bagian, beberapa kategori. Kategori yang pertama saya menyebutnya dengan musik rohani untuk penyembahan kepada Tuhan. Jadi musiknya jelas rohani dan liriknya itu semua penyembahan untuk Tuhan. Contohnya, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Atau misalnya sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan apa? Sembah dan puji penuhi tatamu. Itu contoh lagu rohani yang liriknya penyembahan kepada Tuhan, semuanya ditujukan untuk Tuhan. Tapi ada juga yang kedua, yaitu lagu rohani tapi liriknya itu bukan lirik penyembahan kepada Tuhan. Liriknya itu berfokus pada diri sendiri. Nah, untuk kategori yang kedua, biasanya lagu rohani ini adalah liriknya berisi komitmen kita kepada Tuhan. Saya kasih komitmen saya pada Tuhan. Contohnya apa? Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Ini komitmen kita sama Tuhan. Atau ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini bukan penyembahan kepada Tuhan, tapi ini komitmen kita kepada Tuhan. Tapi itu sama-sama lagu rohani. Tapi juga saudara, kalau lagu rohani yang isinya itu bukan penyembahan, biasanya yang kedua, lagu itu liriknya isinya permintaan. Misalnya apa? Kiranya engkau memberkati aku. Ya kan? Nah, itu permintaan sama Tuhan. Atau mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Nah, ini lagu rohani tapi isi liriknya bukan penyembahan gitu ya. Tapi itu lagu rohani. Nah, kategori yang ketiga saya menyebutnya dengan lagu dunia tapi memiliki unsur-unsur rohani di dalamnya. Contoh, kalau di eranya saya dulu itu ada banyak sekali lagu-lagu atau band-band rock ya yang bernuansa rohani. Dulu ada grup band Firehouse. Ya, lagunya itu You Are My Religion. Salah satu liriknya begini, not just on Sunday, I love you every day. Bukan hanya hari Minggu, aku mencintai engkau setiap hari. Itu kan berbicara mengenai Tuhan. Saya nggak mencintai Tuhan hanya di hari Minggu, tapi tiap hari saya mencintai Tuhan. Atau band zaman dulu yang disebut dengan Stryper. Nah, uniknya band Stryper ini dulu namanya berbeda. Lalu ketika mereka bertobat, mereka ganti nama bandnya jadi Stryper. Itu diambil dari Yesaya, by his stripes, oleh karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Salah satu lagunya adalah Always There For You. Ini bandnya ya. Jadi itu yang ketiga saudara, yaitu lagu dunia tapi berisi bernuansa rohani. Lalu ada kategori yang keempat. Kategori yang keempat adalah lagu dunia dengan lirik-lirik yang baik. Dia tidak ada unsur rohani, tapi lagu dunia liriknya baik. Contohnya apa? Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu kan lagu dunia. Dan unsurnya juga unsur-unsur bagus, menambah semangat kebangsaan kita. Atau lagu-lagu pop biasa yang memang isinya membuat kita semangat. Saya pernah dengar lagunya The Massive itu jangan menyerah, jangan menyerah. Itu kan bagus. Tapi ada yang kelima saudara, ada lagu dunia yang memang jelas-jelas isinya bertentangan sama firman Tuhan. Nah, ini yang kategori kelima. Kategori kelima itu misalnya apa? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Padahal kita bilang, apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ya kan? Atau lagu ini, pulangkan saja aku pada ibuku. Saudara. Nah, ini yang keenam. Yang kelima. Nah, yang bagian yang keenam yaitu adalah lagu dunia yang jelas-jelas dipersembahkan untuk setan.
Ada banyak sebetulnya lagu-lagunya Jay-Z, Enema of the State, ya, yang dia jelas-jelas menyebut Yesus tidak ada keselamatan lagi, gitu kan? Ya, bahkan saudara boleh lihat ini contoh poster daripada konser grup band. Nah, ini kan. Nah, jadi memang ada beberapa lagu yang memang sudah jelas-jelas dipersembahkan sama setan. Atau ada juga lagu-lagu yang memang liriknya nggak pernah ada yang tahu artinya apa. Seperti Asirehe, Harehe, itu kan nggak ada yang tahu artinya apa. Nah, jadi kalau ditanya boleh nggak saudara dengarkan lagu-lagu dunia, untuk kategori yang kelima dan yang keenam ini, saudara, saran saya sebagai orang Kristen yang sudah diperbaharui, kita juga jangan main-main lagi. Artinya, ya nggak usah lah dengerin lagu yang begini-gini, ya kan? Lagu favorit saya itu kalau lagu rohani favorit saya adalah ini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Kalau refnya gimana? Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Itu kalau bahasa Inggrisnya keren, saudara. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ini laguku, ini kisahku. Ingat saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang engkau lakukan akan menjadi kisah hidupmu. Kalau engkau melakukan hal-hal, lirik-lirik yang menjatuhkan iman, maka itulah yang akan menjadi kisah kehidupan kita. Tapi kalau kita angkat lirik-lirik pujian, penyembahan untuk Tuhan, bilang saya diberkati, bersama keluarga diselamatkan, maka itulah yang akan menjadi kisah hidup kita. Jadi jawabannya, saudara, boleh nggak kita dengar lagu dunia? Jawabannya adalah untuk kategori yang kelima dan yang keenam. Apa itu kategori yang kelima dan yang keenam? Yaitu lagu dunia yang liriknya membuat emosi kita down, emosi kita drop, jatuh, dan isinya bertentangan dengan firman Tuhan. Baru yang kategori yang keenam, lagu yang memang jelas-jelas pemain musiknya, penyanyinya memang mempersembahkan dirinya jelas-jelas untuk setan, untuk iblis. Lagu-lagunya menggunakan simbol-simbol iblis. Untuk kedua kategori ini, saudara seharusnya sudah tidak boleh lagi untuk mendengarkannya. Itu jawaban dari saya. Dan jikalau ada pertanyaan-pertanyaan tambahan, saudara boleh tulis di kolom komentar, dan boleh kunjungi Instagram saya di sini, lalu juga Facebook, dan Tuhan Yesus memberkati.